Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa. Sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kali ini akan mengangkat judul Bertobat dengan Sungguh. Nah, firman Tuhan terambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-33 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, "Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa sejak manusia pertama, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, itu mengakibatkan dosa dan tabiat dosa itu mengikuti dan menjadi bagian di dalam diri manusia semenjak kita dilahirkan ke dalam dunia ini ya, dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan dosa dan kejahatan. Nah, Daud menyadari hal itu, sehingga inilah yang memotivasi ia untuk berkata di dalam Mazmur 51 ayat 7, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang sebenarnya pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Jadi darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tadinya musuh atau seteru Allah, sekarang boleh berdamai dengan Tuhan. Oleh sebab Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menerima anugerah keselamatan, maka hal yang harus kita lakukan ialah kita harus dengan lebih sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa, karena kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa. Nggak bisa. Kita nggak bisa mencampur adukan antara hidup di dalam dosa dan hidup di dalam Tuhan, itu tidak bisa. Karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa. Dan kini dosa itu kita telah diampuni dan kita sudah disucikan. Jadi ingatlah saudara bahwa hidup dalam pertobatan itu adalah suatu perintah. Bukan sekedar himbauan atau pemberitahuan. Itu adalah sebuah perintah saudaraku. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Karena itu ya, mari kita mencermati hidup kita. Hal-hal apa yang sekiranya akan menyeret kita lebih jatuh ke dalam dosa? Saudara yang lebih mengerti diri saudara sendiri ya. Apakah saudara tuh mudah jatuh ke dalam dosa oleh karena pergaulan, lingkungan, tontonan atau bacaan yang negatif? Sebab 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20 juga berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Semua perbuatan daging, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu harus ditinggalkan. Kita harus belajar berhenti untuk berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan-jebakan dosa. Karena sadar atau tidak sadar, kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, saudaraku.
Namun ingat, itu bukanlah suatu alasan untuk kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Kita harus belajar memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses terus-menerus di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kita tidak akan pernah bisa mampu menguduskan diri kita. Tetapi oleh karena Tuhan yang berkenan mencurahkan darahnya atas hidup kita, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diampuni, dilayakkan dan dipandang kudus, berkenan, dipisahkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah menjadi orang percaya yang siap untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, karena Engkau sudah menganugerahkan kepada kami kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu yang sesungguhnya tidak layak dan tidak patut kami terima. Dan kami menyadari itu Tuhan, kami menghargai kasih karunia yang sudah Tuhan curahkan melalui kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan, apabila ada di antara kami yang masih bergumul hidup di dalam berbagai-bagai kelemahan dosa, bahkan mungkin kami hidup di dalam keadaan di mana kami ada dalam pergaulan yang berkubang dosa. Tuhan tolong, karena kami tidak ingin terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Tuhan tuntun pimpin kami agar kami bisa keluar dari cara hidup kami yang lama yang syarat dengan dosa dan keinginan-keinginan daging. Tuhan, kami ingin memulai semua itu dengan berkata bahwa apapun itu perbuatan dosa adalah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pimpin hidup kami hari ke hari. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Kristus. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan supaya kami mampu Tuhan menguasai diri kami begitu rupa dan menjauhkan diri kami dari segala kelemahan-kelemahan yang membuat kami jatuh. Baik itu pergaulan, baik itu tontonan atau apapun yang kami dengarkan Tuhan. Kami belajar untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.